Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Agung Legowo. Sekarang kita langsung masuk di materi yang lebih spesifik lagi, yaitu adalah prompting engineering. Nah, mungkin video ini agak sedikit lebih panjang teman-teman ya. Jadi teman-teman siapkan aja minuman dan cemilannya. Nah, oke, jadi kita langsung masuk di prompting engineering. Nah, jadi sebelum kita langsung lebih dalam, kita ngulik sedikit ya. Jadi ini ada perbedaannya dari AI dan ChatGPT. Dan ini sering orang salah kaprah nih teman-teman. Nah, jadi AI adalah alat atau tools dan ChatGPT adalah nama dari salah satu toolsnya. Nah, jadi AI itu adalah sebuah toolsnya atau sebuah aplikasinya dan ChatGPT adalah bagian dari aplikasi tersebut. Nah, jadi sesederhananya seperti gambar ini ya, teman-teman pasti udah nggak asing lah dengan gambar ini. Nah, jadi ini kan namanya adalah apa? Mie instan. Tapi kan dia merek-mereknya macam-macam. Ada Super Mie, ada Indomie, ada Mie Sedap, ada Indomie. Nah, dia namanya tetap mie instan, cuma ini kan merek-mereknya atau brandnya. Nah, seperti juga dengan AI. Jadi AI itu ada namanya Qwen AI, ada namanya DeepSeek AI, ada Canva AI, ada Notebook LM AI, ada Gemini AI, ada ChatGPT AI gitu ya. Nah, dia sama seperti ini juga. Namanya mie instan ada Super Mie mie instan, Indomie mie instan, Mie Sedap mie instan, Indomie mie instan. Nah, jadi analoginya seperti itu teman-teman ya. Sama seperti teman-teman kalau beli Indomie ya. Nah, atau beli mie instan, sorry. Nah, tapi apa sih itu prompting engineering gitu ya? Nah, jadi prompting engineering itu apa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, prompt engineering adalah seni merancang input atau prompt untuk memandu AI dalam menghasilkan output yang berguna. Jadi prompt adalah gampangnya sebuah kita bagaimana kita bisa merancang seninya. Kita merancang untuk bisa menghasilkan output yang bagus, output yang berguna untuk kita. Jadi gampangnya prompt adalah sebuah perintah, sementara prompt engineering adalah seni untuk merancang perintah tersebut. Nah, mengapa ini penting? Jadi AI tidak berpikir seperti manusia. AI memerlukan instruksi yang jelas dan kaya akan konteks. Jadi itu dia nggak bisa berpikir seperti manusia kali ya. Dia memerlukan instruksi, dia memerlukan perintah yang perintahnya jelas dan kaya akan konteks. Artinya kaya konteks itu adalah tujuannya lebih jelas, lebih spesifik. Nah, terus analogi prompt engineer ini gimana gitu ya. Nah, jadi analoginya itu sama seperti kita berbicara itu seperti memesan makanan di restoran ya. Nah, teman-teman pernah nggak kalau pesan ke restoran gitu, ini contoh ya, misalkan teman-teman pesan ke restoran gitu ya. Nah, teman-teman jumpa nih seorang waiters atau seorang pelayan gitu ya. Teman-teman mengatakan kepada dia, berikan saya sesuatu yang enak. Nah, pasti kita akan mendapatkan hidangan yang acak. Kenapa? Karena nggak spesifik gitu, karena nggak jelas gitu. Nah, karena dia nggak jelas kan, makanya dia dapatkan hidangan yang acak. Ini salah teman-teman, kita nggak boleh. Tapi kalau teman-teman mengatakan lebih spesifik lagi gitu ya, saya ingin kari vegetarian pedas tanpa kacang. Nah, pasti kita akan diberikan hal yang lebih spesifik lagi kan, yang lebih jelas kan. Oh, berarti kita ingin apa? Makanan vegetarian yang pedas, tidak menggunakan kacang. Maka kita akan diberikan makanan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, begitu juga lah dengan AI teman-teman. Dia pasti kalau kita menggunakan AI-nya dengan jelas, dengan data yang kaya akan konteks, pasti kita mendapatkan juga yang lebih bagus. Nah, di sini ada elemen prompt engineering. Nah, jadi elemen prompt engineering itu macam-macam teman-teman ya. Di sini ada instruksi. Instruksi itu sebuah arahan, pertanyaan, apa yang ingin kita tanyakan, data tambahan, atau bisa teman-teman ada data yang ingin tambahkan, contoh cara menjawab pertanyaannya, format output yang diinginkan. Nah, ini adalah sebuah elemennya ya, yang terdiri dari instruksi, pertanyaan, data tambahan, contoh, dan format output yang diinginkan. Secara lebih spesifiknya seperti ini teman-teman ya. Nah, karena sebuah prompt bisa memiliki 5 elemen tersebut, namun sebenarnya kita tidak semua elemen harus ada. Jadi dia sebetulnya kalau dari elemennya seperti ini, tapi nggak mesti harus ada. Contoh teman-teman tinggal cuma butuhnya 3 aja, instruksi, pertanyaan, dan format yang diinginkan. Nah, jadi dia nggak mesti sama, tapi kalau misalnya teman-teman buat data seperti ini juga lebih baik teman-teman ya. Nah, karena untuk memulai kalimat dengan auto completion dari model, kita untuk memiliki prompt yang baik, setidaknya harus ada satu instruksi atau pertanyaan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita ingin menggunakan prompt yang baik, kita harus menggunakan instruksi dan pertanyaan. Nah, jadi masalah umum yang banyak orang gagal karena promptingnya asal-asalan. Nah, ini yang disebut dengan masalahnya teman-teman ya. Nah, jadi kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pemula atau kita yang belum belajar teman-teman. Yang pertama, dia pastinya terlalu pendek. Tolong buatkan caption, nggak jelas. Kita minta tolong AI untuk membuatkan caption, tapi caption seperti apa yang ingin kita buatkan? Itu kan nggak jelas kan teman-teman. Nah, yang kedua, tidak jelas targetnya. Buat konten lucu dong. Nah, kita nggak jelas ini. Ini kamu membuat konten lucu, tapi kontennya untuk siapa gitu kan? Kan beda. Konten lucu untuk anak-anak, untuk orang remaja, dewasa beda-beda kan? Nah, tidak memberi konteks. Tolong bantu ide bisnis. Nah, kita nggak memberikan konteksnya itu apa? Tolong bantu ide bisnis. Bisnisnya bisnis apa? Bisnis itu kan luas kan? Bisnis itu kan banyak kan? Nah, jadi hasilnya akhirnya apa? Nanggung, nggak sesuai, kurang menjual.
Jadi bukan karena AI-nya itu bodoh. Oh, ternyata kalau pakai ChatGPT itu udah nggak bagus lagi. Oh, aku pakai Gemini aja lah. Rupanya pakai Gemini sama aja gitu. Yang disalahkan apa? AI-nya. Dianggap AI-nya itu bodoh. Bukan, tapi karena manusianya tidak tahu cara ngomong yang benar ke AI. Nah, ini gunanya kita pelajari prompting engineering. Nah, jadi ini ada satu struktur prompt yang efektif teman-teman ya. Teman-teman bisa ngikuti satu prompt ini. Kalau misalnya teman-teman nggak sama juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini bukan menunjukkan teman-teman, ini cuma memudahkan aja teman-teman ya. Jadi sepertilah struktur prompt yang efektif. Nah, inilah rumusnya. Jadi bukan cuma matematika aja ada rumus, saya juga ada rumus. Nah, di sini saya buat gambar-gambarnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Teman-teman bisa perhatikan angkanya. Di poin nomor 1 ada peran AI. Nah, ini peran AI ini kita ingin AI ini sebagai apa gitu kan. Nah, yang kedua ada tugas. Kita berikan tugas kita tugas apa gitu. Kita masukkan peran dia, kita masukkan tugasnya. Terus yang ketiga ada tujuan. Tujuan kita untuk menggunakan form ini tujuannya untuk apa? Oh, aku ingin menjual. Oh, aku ingin menjawab jawaban. Itu tujuannya apa? Yang kedua ada gaya atau format. Kita menggunakan format itu seperti apa? Gayanya atau seperti apa? Karena kalau dalam dunia bisnis kita beda-beda, audiens itu beda-beda teman-teman. Kita nggak bisa samakan jual baju anak-anak sama jual baju orang dewasa. Itu nggak bisa kita samakan itu. Nah, itulah gunanya kita menggunakan gaya atau format. Kita ajarkan lebih spesifik kepada itu tersebut. Nah, yang kelima ini konteks tambahan. Ini opsional. Ini nggak wajib. Kalau teman-teman ada juga nggak bagus malah kan. Nah, jadi sebagai analoginya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nomor poin 1 peran AI. Nah, kita perannya sebagai apa? Bertindaklah sebagai konten kreator. Nah, berarti kita di sini memperlakukan AI ini sebagai seorang konten kreator. Nah, kalau kita kan biasa itu penggunaannya itu asal-asalan kan. Nah, kalau teman-teman udah belajar di YouTube saya pasti wajib mengikuti ilmuannya. Peran AI bertindaklah sebagai konten kreator. Kita menyuruh itu sebagai seorang konten kreator kan. Poin kedua tugas. Tugasnya apa? Buatkan 5 ide konten TikTok. Buatkan 5 ide konten TikTok. Berarti tugasnya itu membuatkan 5 ide konten kan. Nah, yang ketiga tujuannya apa? Tujuan dari kita buat apa? Untuk akun bahas video kecantikan. Oke, berarti tujuannya aku membuat akun untuk bahas video kecantikan. Makanya aku buatkan 5 ide konten TikTok. Yang keempat gaya atau format. Nah, dengan gaya yang edukatif dan memancing penasaran Gen Z. Nah, jadi kan kalau kita membuat video itu kan beda-beda. Video kita ini untuk siapa? Kalau aku mau buat videonya untuk seorang profesional, kita gunakan dong bahasa yang lebih kaku kan. Oh, aku untuk buat video untuk audiens yang lebih suka hal lucu. Oke, kita gunakan bahasa yang lebih santai. Nah, karena dia mempengaruhi teman-teman pastinya. Makanya ini adalah prompt yang efektif. Ini dia lebih spesifik kalau teman-teman gunakan untuk media sosial ya. Nah, oke, saya ulangi lagi ya. Yang pertama peran AI. Kita ingin gunakan AI ini sebagai apa? Aku ingin dia sebagai seorang konten kreator. Yang kedua tugas. Tugasnya kita membuat apa? Contoh sini buatkan 5 ide konten TikTok. Berarti tugasnya untuk membuatkan ide konten TikTok. Yang ketiga tujuan yang kita buat ini untuk apa? Untuk akun bahas video kecantikan. Nah, berarti tujuannya untuk membahas video-video tentang kecantikan. Berarti channel TikTokku atau akun TikTokku lah untuk video-video kecantikan. Yang keempat gaya atau format. Gaya format tentang apa? Dengan gaya yang edukatif dan memancing penasaran Gen Z. Berarti aku ingin buat videonya ini gayanya itu untuk seorang Gen Z ya. Terus formatnya aku ingin edukatif. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kelima ada konteks tambahan. Ini opsional aja. Kalau teman-teman ada tambah datanya, teman-teman bisa masukkan. Contoh, bertindaklah sebagai konten kreator, buatkan 5 ide konten TikTok untuk akun bahas video kecantikan dengan gaya edukatif dan memancing penasaran Gen Z dengan konteksnya data tersebut. Contoh data sebagai tambahan ya. Nah, di sini aku langsung coba ya teman-teman ya. Di sini aku langsung coba. Di sini aku buat baru ya. Nah, ini aku langsung masuk ke ChatGPT-nya. Nah, di sini langsung aku buatkan ya. Contoh di sini aku langsung buat. Ini enggak spesifik dulu teman-teman. Buatkan 5 ide konten. Buatkan 5 ide konten gitu ya. Aku enter kan. Nah, maka dia akan menampilkan itu nggak spesifik teman-teman. Nah, dia nggak jelas gitu idenya tentang apa gitu kan. Nah, teman-teman misalnya di sini, itu kan percakapan membahas tentang kuliner UMKM. Dia akan mempelajari kan dari data tersebut kan. Nah, dia akan menjelaskan seperti ini. Dia nggak tahu nih konten kita tentang apa. Buat 5 ide tentang konten. Makanya akan menampilkan dari data-data tersebut, data seluruh yang kita gunakan. Nah, tapi kalau saya gunakan lebih spesifik, tadi contohnya yang ada di sini, seperti menggunakan contoh yang ada di sini, maka dia kelihatan hasilnya juga lebih spesifik nantinya. Oke, berita sebagai konten kreator gitu ya. Nah, selama ini kamu salah, ini lebih jelas nih. Nah, inilah dia akan menjawabkan dengan gaya yang ingin kita gunakan. Lebih spesifik kan, dia akan memberikan hooknya, isi kontennya gitu. Nah,
Ini teman-teman bisa lihat ya, dia lebih spesifik. Kalau yang di atas juga spesifik, cuman dia berdasarkan dari database yang kita gunakan atau histori yang sering kita pakai gitu. Karena Rupiah Percakapan Anda sering membahas kuliner UMKM. Nah, padahal kita nggak ingin bahas tentang kuliner UMKM kan? Yang kita ingin gunakan kan ini. Nah, tapi kenapa ada seperti itu? Karena kita menggunakan lebih kontennya lebih lebih spesifik kan. Nah, mereka menampilkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya kan? Oke, terus ini sebagai catatan aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan AI, jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman lagi menjelaskan ke bisnis ke teman-teman orang baru. Misalkan teman-teman punya ini ya, punya teman baru, teman-teman ingin dia ngajak berbisnis, pasti teman-teman harus lebih spesifik menjelaskan bisnis teman-teman kan. Harus pelan-pelan, harus lebih spesifik, harus pakai data. Nah, jadi begitu juga lah cara kita menggunakan AI. Kita nggak bisa menggunakan AI itu kita memberikan datanya secara asal-asalan, tidak spesifik. Maka saya juga tidak baik kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Kalau misalnya teman-teman yang kurang paham, teman-teman bisa langsung klik, langsung tanya di komentar. Kalau teman-teman suka video ini, teman-teman bisa like, share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, sudah sampai di video selanjutnya.